Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sandi Aditya NPM 20101041006, Devi Widiawati NPM 20101041114, Laila Hanifah NPM 20101041135, dan Diah Paramita NPM 20101041143. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengelolaan keuangan bisnis. Performa bisnis. Performa bisnis diukur dari bagaimana dan seberapa kekayaan usaha kita dengan melihat sisi aktiva. Sedangkan kemampuan terhadap kewajiban dilihat dari sisi pasifa bisnis. Aktiva meliputi kas, piutang, persediaan, peralatan, kendaraan, dan lain-lainnya. Sedangkan pasifa di sisi kanan laporan keuangan meliputi utang dagang, utang wesel, dan semua hutang-hutang serta ada modal sendiri dan prive atau keuntungan pribadi. Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah laba atau rugi. Keuntungan atau laba bisa dikelola agar lebih efektif baik untuk perputaran persediaan, perputaran aset, atau menjaga tingkat likuiditas. Wirausahawan perlu memahami adanya laba kotor dan laba bersih. Berikut ini cara menghitung laba kotor dan laba bersih. Untuk cara menghitung laba kotor yaitu sebagai berikut. Penjualan sebesar X dikurangi dengan harga pokok produksi, kemudian ditambah persediaan awal, ditambah lagi pembelian, dan ditambah biaya tenaga kerja langsung, kemudian dikurangi persediaan akhir, menghasilkan laba kotor. Kemudian untuk cara menghitung laba bersih yaitu sebagai berikut. Laba kotor sebesar X dikurangi dengan biaya penjualan dan biaya bunga bank dan biaya lain-lain, kemudian menghasilkan laba sebelum pajak, yang kemudian dikurangi dengan pajak yang menghasilkan laba bersih sebesar X. Pengelolaan keuangan. Strategi mengelola keuangan yang efektif dapat menjaga perencanaan bisnis yang selanjutnya karena strategi tersebut usahawan dapat mengukur tingkat cash flow atau tingkat perputaran uang serta anggarannya. Sebagai berbagai macam pernyataan tentang laporan cash flow, maka akan diketahui arus kas masuk maupun keluarnya, mengetahui investasinya, dan segala kebijakan yang berkaitan dengan kas. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber dana. Dana dapat berasal dari perusahaan dan dapat berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari perusahaan. Dana ini disebut pembelanjaan intern, mudah dalam memenuhi kebutuhan perusahaan dan biasanya terbatas, sehingga perlu memperhatikan opportunity cost atau biaya kesempatan, yaitu peluang yang hilang akibat penggunaan lain atau penerimaan yang seharusnya diterima, tetapi hilang akibat penggunaan sumber-sumber tersebut dalam operasi perusahaan. Berikutnya, dana dari luar perusahaan. Dana ini disebut pembelanjaan ekstern yang berasal dari dana dari pemilik atau penyertaan, dana yang berasal dari pinjaman, dana bantuan program pemerintah, dan dana ventura. Yang kedua, perencanaan keuangan dan penggunaan dana. Penggunaan sumber dana harus sesuai dengan rencana serta sasaran pokok usaha sehingga dapat memaksimalkan keuntungan bagi pemilik modal dan kontinuitas pengembalian pinjaman. Rencana dana harus ditetapkan terlebih dahulu dan ini merupakan bagian dari rencana usaha atau kelayakan usaha, di mana pengalokasian dana harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut. Rencana penggunaan dana jangka pendek berupa kas surat berharga, piutang, dan persediaan termasuk dalam investasi aktiva lancar, dan rencana penggunaan dana jangka panjang berupa tanah, gedung pabrik, dan peralatan termasuk dalam investasi aktiva tetap. Dan yang terakhir, pengawasan atau pengendalian keuangan. Pengawasan keuangan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas dalam keuangan yang terselenggara
telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dengan adanya pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran dana usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.